Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita bakal lanjut lagi Dragon Ball New Hope arc yang kedua, di mana cerita ini akan fokus pada masa depan dunia Dragon Ball yang cuma menyisakan Bulma seorang setelah kematian Trunks besar di masa lalu. Saat ini Bulma sedang menaiki sebuah pesawat luar angkasa dan sepertinya akan menuju ke suatu planet. Bulma katakan dia telah meninggalkan bumi sejak 10 tahun yang lalu ketika Cell muncul. Dia nggak akan pernah lupa saat pertama kali melihat Cell di rekaman video drone yang Bulma ciptakan. Nah, di masa depan ini, Cell telah berhasil menghisap Android 17 dan 18. Cell menjadi satu-satunya makhluk yang sangat kuat untuk mengancam kehidupan semesta. Bedanya, di masa lalu masih ada pejuang bumi seperti Krillin dan Goten, sementara di masa depan ini tinggal Bulma seorang. Semua G-Factor telah dimusnahkan oleh para android. Dan akhirnya, Bulma memilih untuk melarikan diri ke ruang angkasa karena nggak ada lagi yang bisa dia lakukan. Cell bisa merasakan semua aura ki manusia, jadi dia harus terus pergi menjauh. Semuanya telah menjadi sangat buruk sejak Trunks besar meninggalkan masa depan 14 tahun yang lalu. Bulma sangat merindukan anaknya tersebut. Tiba-tiba, Bulma melihat sesuatu di radar yang ternyata pesawat telah memindai sebuah planet yang Bulma cari. Ya, planet tersebut merupakan planet Namex yang baru, di mana sejak pertempuran melawan Cell, mereka telah dipindahkan ke planet lain. Dan di sini dijelaskan dari kemunculan Android 17, 18, dan Dr. Gero, kejadian tersebut telah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Artinya, Goku dan yang lain memang tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan ancaman besar ini. Bulma sendiri awalnya cukup kesulitan mencari planet Namex yang baru, tapi akhirnya dia bisa menemukannya juga. Ini membuatnya senang karena bisa mendapatkan harapan yang baru. Setelah mempersiapkan semuanya, Bulma akan tiba dalam 14 hari atau 2 minggu ke depan. Bulma merasa sudah nggak sabar, sepertinya dia akan menggunakan bola naga planet Namex. Dia pun telah mempersiapkan radar bola naga, dan semua ini Bulma lakukan adalah untuk menyelamatkan planet bumi. Kemudian, Bulma menambah kecepatan pesawatnya demi bisa mencapai planet tersebut lebih cepat. Lalu, kita bakal diajak pergi ke beberapa waktu ke belakang. Itu adalah hari di mana Cell memburu para android. Saat itu, para android berusaha sangat keras buat menghentikan Cell. Bahkan, mereka sampai penasaran bagaimana Cell bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini. Cell memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah makhluk terhebat yang diciptakan melalui komputer Dr. Gero. Dan dia mendapatkan data untuk menyerap mereka berdua. Dengan begitu, Cell akan mendapatkan tubuhnya yang sempurna dan kekuatannya nggak akan mengenal batas lagi. Mendengar itu, Android 17 nampak sangat kesal. Dia nggak terima Cell berlaga sekuat, padahal dia adalah android terkuat yang pernah diciptakan oleh Dr. Gero. Dan 18 menambahkan, jika Cell berpikir mereka akan membiarkan diri mereka diserap, maka Cell telah membuat kesalahan besar pada mereka. Namun, Cell minta mereka harusnya merasa terhormat, memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari kesatria terhebat di alam semesta ini. Dan karena mereka terus saja keras kepala, maka Cell nggak punya pilihan lain. Dia akan menyerap mereka berdua dengan paksa, meskipun mereka bakal menolak sekalipun. Kemudian, Cell segera ngeden sangat keras. Dia mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Kedahsyatan kekuatannya membuat dua android sampai bertahan sekuat tenaga. Di saat mereka lengah, keduanya sontak dibuat terkejut melihat Cell menyerang menggunakan kecepatan tinggi. Di situ, dengan percaya dirinya, Cell menegaskan kalau mereka akan menjadi miliknya, yang tentu saja membuat 17 langsung melongo hingga nggak bisa melakukan apapun. 18 yang masih waras meminta 17 untuk memperhatikan pergerakan Cell. Namun 17 yang masih popol-hokan sontak dihajar pakai pukulan nuklir sangat keras, yang membuat 17 langsung terkapar tidak berdaya. Di situ 17 nggak bisa bangkit lagi. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas. Sementara 18 yang nggak mau diremehkan segera menembakkan serangan laser cendol bertubi-tubi. Dia nggak bakal biarkan Cell membicarakan hal yang omong kosong. Nampak Cell hanya diam saja sampai semua laser 18 sontak menghantamnya, hingga menciptakan ledakan yang sangat besar. Serangan itu juga mengenai banyak rumah penduduk, tapi sudah banyak ditinggalkan penghuninya dan banyak juga yang telah mati. 18 sendiri sangat senang melihat itu. Dia yakin Cell nggak bakal bisa bertahan menerima serangannya, dan yakin Cell pasti telah hancur menjadi debu.
Namun tiba-tiba Cell sudah muncul di hadapannya dan menegaskan dia akan membuat 18 membayar semuanya. Melihat itu, 18 langsung jadi kaget. Semua serangan yang dia lakukan ternyata nggak berhasil. Kemudian Cell segera menarik tangan 18 lalu membanting tubuhnya ke tanah. Setelah itu, dia menginjak tubuhnya dan melebarkan ekornya untuk bersiap menyerap 18. Gak pakai lama, nomor 18 langsung diserap menggunakan ekor itu dengan 17 yang masih guling-gulingan di tanah. Cell menegaskan gak ada gunanya mereka melawan karena mereka diciptakan cuma untuk membantunya mencapai kesempurnaan yang sesungguhnya. Setelah tubuh 18 terhisap sepenuhnya, Cell mendapatkan perubahan pada tubuhnya hingga membuat 17 yang lihat sampai terkejut. Dia nggak sangka kalau Cell bakalan menyerap 18 seperti itu. Kemudian, Cell mendapatkan bentuk terbarunya, yaitu perubahan kedua dengan bibir tebal. Cell kembali menegaskan kalau sekarang adalah waktunya untuk menyerap 17. 17 segera bangkit dan nampak nggak bisa melakukan apapun setelah sebelumnya dihajar babak belur. Pada akhirnya, 17 pasrah dibuatnya dan Cell berhasil menyerap 17 hingga mendapatkan perubahan perfectnya. Kembali ke masa sekarang, tepatnya 2 minggu telah berlalu dan ini adalah waktunya Bulma untuk sampai di planet Namek. Setelah menemukan planet Namek, Bulma segera melakukan pendaratan cepat. Hingga akhirnya, Bulma berhasil mendarat selamat di planet itu. Setelah itu, Bulma segera keluar dari pesawat dan mulai mencari lokasi bola naga menggunakan radar. Bulma merasa meskipun planet Namek ini baru, tapi sudah lebih dari 35 tahun sejak petualangan mereka melawan Frieza. Jadi, hal itu membuat Bulma merasa sudah sangat tua. Tapi sekarang, Bulma akan tetap pada tujuannya, yaitu menemukan bola naga planet ini. Gak lama kemudian, radar melacak ada beberapa bola naga yang gak jauh dari tempat Bulma. Bulma teringat jika bola naga di planet Namek memang tersebar di berbagai desa. Karena setiap desa diharuskan menjaga masing-masing satu bola naga. Jadi, Bulma akan menuju ke tempat yang terdekat dulu, tapi dia harus hati-hati. Karena di sini banyak banget ikan raksasa yang sering memakan apapun. Kemudian, Bulma mengeluarkan sebuah kapsul dan boom, berubah menjadi sebuah kendaraan mungil. Lalu, Bulma segera mengendarainya menuju ke tempat bola naga berada. Gak lama kemudian, Bulma sampai di desa para Namekian yang membuatnya senang bisa bertemu dengan mereka lagi. Para warga Namekian sendiri kini sedang melakukan aktivitas mereka, mulai dari bertani, bersekolah, sampai membuat bangunan atau rumah baru. Melihat sesuatu di atas, seorang Namekian sontak terkejut siapa yang datang. Hingga kemudian, Bulma turun di hadapan mereka. Lalu, Bulma segera memperkenalkan dirinya pada mereka dan menjelaskan kalau dia berasal dari planet bumi. Bulma juga menceritakan mereka pernah bertemu sekitar 35 tahun yang lalu ketika Frieza dan anak buahnya menyerang planet Namek. Dan semua Namekian saat itu mengungsi ke rumah Bulma dan tinggal di bumi sementara waktu. Namun, para warga Namek yang gak tahu siapa Bulma malah menyangka kalau Bulma adalah antek-antek dari Frieza. Sontak saja, Bulma ketakutan dan berusaha menjelaskan dia bukanlah antek dari Frieza. Hingga kemudian sang Elder datang dan segera menenangkan semuanya. Dia masih ingat pada Bulma dan menjelaskan Bulma bukanlah sekutu dari Frieza. Justru karena Bulma dan teman-temannya lah yang membuat warga Namek bisa selamat hingga sekarang ini. Melihat Elder di sana, Bulma nampak sangat senang. Ternyata ada warga Namek lama yang masih hidup. Elder sendiri segera meminta maaf pada Bulma. Karena sebagian besar warga di planet ini ternyata baru lahir ketika mereka berada di bumi. Dan Elder memberitahu kedatangan Bulma hari ini sebenarnya nggak membuatnya terkejut. Karena Elder memiliki murid yang berbakat yang merasakan aura Ki Bulma yang sangat mereka kenal. Dengan itu, Bulma tentu nggak sangka mereka bisa merasakan aura Ki-nya. Bulma penasaran siapa sebenarnya orang tersebut. Dan Elder mengatakan kalau orang itu pasti akan senang melihat Bulma. Bulma makin penasaran siapa sebenarnya orang yang dimaksud. Apakah dia mengenalnya? Dan nampaklah orang tersebut ternyata adalah Dende yang saat ini sudah tumbuh menjadi dewasa. Dende mengingatkan Bulma tentang pertemuan mereka dulu di planet Namek yang lama. Melihat itu adalah Dende, Bulma tentu sangat senang. Dia nggak percaya kalau Dende bakalan ada di sini. Melihat Dende telah tumbuh dewasa, Bulma hampir nggak mengenalinya. Tapi, Dende malah mengatakan hal yang membuat Bulma ilfil.
yaitu Dende senang bertemu dengan Bulma, dan saking berjalannya waktu, Bulma kini telah menjadi tua. Yang sontak saja, Bulma langsung marah-marah dan gak terima dikatain tua. Meskipun dia memang sudah tua, tapi Bulma berharap warga Namek seharusnya selalu bersikap sopan pada wanita. Dengan ketakutan, Dende segera minta maaf. Dia katakan di planet Namek, orang yang tua justru dianggap sebagai kebijaksanaan. Kalau di bumi mah beda lagi ya. Setelah itu, semua warga Namek berkumpul. Dende menanyakan apa tujuan Bulma ke sini setelah puluhan tahun mereka nggak pernah ketemu. Dengan tenang, Bulma memberitahu mereka supaya mereka mendengarkan apa yang dia katakan. Karena kedatangannya bukan membawa kabar yang baik. Dende yang mengerti mengajak Bulma untuk pergi ke rumah tetua supaya mereka bisa membicarakan ini lebih fokus. Beberapa jam kemudian, Bulma telah menceritakan semua yang terjadi, mulai dari kematian para G-Factor sampai munculnya musuh baru yaitu Cell. Dende sampai berkeringat dingin dan menyesal karena nggak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan bumi. Elder juga merasa sangat menyesal. Andai saja mereka tahu lebih cepat, mungkin mereka bisa melakukan sesuatu. Jadi Elder akan meminta masing-masing kepala desa untuk mengumpulkan bola naga seperti yang Bulma inginkan. Singkat cerita, semua bola naga telah mereka kumpulkan, yang membuat Bulma memiliki harapan baru untuk keselamatan bumi. Setelah bola naga terkumpul, sang Elder akan segera memanggil Porunga, yaitu naga besar pengabul planet Namek. Elder segera melakukan ritualnya. Gak lama kemudian, Porunga muncul di hadapan mereka, yang membuat Bulma kembali nostalgia melihat naga planet Namek. Porunga memberi mereka 3 permintaan dan akan mengabulkan apapun itu sesuai batas kemampuannya. Elder mengatakan Bulma bisa mengucapkan keinginannya dalam bahasa bumi. Sekarang, Porunga sudah di-upgrade, dia bisa memahami berbagai bahasa, tidak cuma menggunakan bahasa Namek. Mendengar itu, Bulma nampak sangat senang, dan akhirnya dia bisa mengatakan sesuai keinginannya tanpa bantuan translate. Permohonan pertama Bulma adalah supaya Trunks besar yang pergi ke masa lalu agar dibawa kembali ke sini bersamanya di planet Namek. Namun setelah berusaha keras, ternyata Porunga tidak bisa melakukannya. Dia bilang itu di luar batas kemampuannya karena Trunks berada di garis waktu yang berbeda dengannya. Hanya bola naga di masa lalulah yang bisa menghidupkan Trunks kembali. Jadi Porunga minta Bulma untuk mengatakan permintaan yang lain saja. Sementara mendengar Trunks anaknya telah mati di masa lalu, sontak membuat Bulma terkejut. Bulma sampai menangis dan minta maaf karena dialah yang telah menyuruh Trunks untuk pergi ke masa lalu. Dende mencoba menenangkan Bulma. Dia katakan mereka masih memiliki 3 permintaan dan semuanya belum hilang. Mungkin saja mereka masih bisa menemukan sesuatu cara yang bisa dilakukan. Bulma cukup merasa tenang, dia memang telah mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan ini. Lalu, Bulma menanyakan apakah Porunga masih memiliki batas untuk menghidupkan seseorang yang lebih dari 1 kali. Elder memberitahu mereka telah meningkatkan kemampuan Porunga, jadi Porunga nggak memiliki batas seperti itu lagi. Sementara, Porunga nampak begitu kesal, dia malah harus menunggu di saat semua orang malah saling berbicara. Kemudian, Bulma akhirnya akan mengatakan permintaan pertamanya. Tapi nggak dijelaskan apa yang Bulma pinta hingga Porunga mengabulkan permintaan tersebut. Kemudian cerita pindah ke planet bumi yang ternyata permintaan Bulma adalah menghidupkan Gohan kembali. Gohan merasa sangat penasaran kenapa dia bisa hidup kembali. Ditambah tangan Gohan yang buntung kini telah kembali pulih seperti sedia kala. Gohan benar-benar merasa bingung dengan kejadian ajaib seperti ini. Gohan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang telah menghidupkannya kembali. Dia ingat saat penyerangan para android, Gohan mati di tempat ini dan kini hidup kembali di tempat ini juga. Di planet Namek sendiri, Porunga mengatakan dia telah menghidupkan Gohan kembali. Porunga juga menjelaskan karena tubuhnya berada dalam kondisi pembusukan tingkat tinggi, maka Porunga memberi Gohan tubuh baru yang dia miliki di dunia lain. Lalu Porunga minta Bulma untuk mengatakan permintaan keduanya. Sebelum itu, Bulma berpikir jika Gohan pasti bingung sejak dia meninggal 18 tahun yang lalu. Jadi Bulma putuskan akan berteleportasi kembali ke bumi. Pertama-tama dia harus memilih keinginan berikutnya dengan hati-hati karena dia tidak memiliki bola naga di bumi. Tapi Elder memberitahu bahwa Dende akan ikut dengan Bulma. Dengan begitu bumi akan memiliki dewa baru dan juga bola naga baru. Bulma sedikit penasaran kenapa Elder mengizinkan Dende pergi.
Bukankah Dende adalah orang penting di planet Namex? Elder menjelaskan, Bulma dan yang lain telah menyelamatkan mereka dari Frieza. Jadi, ini merupakan hal yang bisa Elder lakukan untuk membalas rasa terima kasihnya pada Bulma. Dende juga senang dan dengan senang hati akan menjadi Dewa Bumi yang baru. Mendengar itu, Bulma menjadi bahagia karena dengan adanya bola naga bumi, maka akan mengubah keadaan mereka. Kemudian, Bulma akan mengatakan permintaan keduanya, yaitu memindahkan dia dan Dende ke bumi ke tempat Gohan berada. Porunga setuju dan langsung mengabulkan permintaan Bulma. Lalu, dapatkah Bulma melakukan semuanya dengan baik? Dan siapakah yang bisa mengalahkan Cell? Apakah Gohan yang baru saja dihidupkan? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.